Ya, eh, dalam kali ini saya adalah Rev Dr. Samuel Stanggang, MPD, akan menyajikan makalah pelajaran eh, kedoktoran daripada eh, Holy Spirit Institute Thailand. Nama pelajaran yaitu Rev Dr. Samuel Stanggang, MPD. Nomor kad pelajaran 2865 720 20 0120 211. Kursus jurusan Practical Theology of Doctor, Institute for Spirit Institute College. Pensyarah atau dosen pembimbing pembina yaitu Bapak Bishop Profesor Dr. Joser. Nomor pelajaran Teologi Praktikal 105 mengenai topik pembahasan karunia-karunia Roh Kudus. Dalam penyajian ini, karunia roh memang sangat didambakan bagi setiap orang, terlebih yang percaya kepada Tuhan Yesus. Akan tetapi sangat banyak sekali orang zaman sekarang menyalahgunakan tentang karunia roh tersebut, dimulai dari pengenalan atau pemahaman yang tidak baik, salah tafsir, ya, tidak mengerti kebenaran tentang apa itu karunia Roh Kudus, karunia roh di dalam hidup kita. Maka saya akan menyajikan apa itu karunia roh dan bagaimana cara kita untuk membedakan roh-roh yang arti yang penting di dalam pelayanan kita. Karunia membedakan bermacam-macam roh yang menjadi bahan uraian dalam makalah ini. Saya mulai mempelajari karena saya merasa membutuhkan apa yang menjadi maksud karunia-karunia Roh Kudus di dalam pelayanan. Di zaman sekarang sangat membutuhkan daripada pembedaan roh dan bagaimana menggunakan karunia-karunia roh di dalam pelayanan kita, dari diri kita. Di dalam melihat situasi di zaman sekarang bahwa perbuatan-perbuatan manusia, semangat hidup, bahkan menilai situasi dan keadaan, maka penyajian makalah ini saya sangat tertarik untuk membuat ini menjadi sebuah referensi literatur bagi kita untuk memenuhi syarat pendidikan di Holy Spirit Institute College, Mae Sot, Thailand. Bahwa untuk mengenal karunia-karunia roh di dalam pengertian dan penafsiran kita, saya mengambil kutip ayat dari 1 Korintus 12. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai ayat 11. Tetapi saya baca satu ayat saja, satu ayat. Dikatakan, sekarang mengenai karunia-karunia rohani, saudara-saudara, saya tidak ingin Anda, ya, saudara, mengabaikannya. Itu ayat itu sangat penting, bahwa karunia-karunia roh itu sangat penting dalam hidup kita. Yesus memberikan tanggung jawab kepada pengikutnya yang percaya kepada Yesus untuk menyebarkan pesan Injil ke seluruh dunia. Kuasa Roh Kudus akan membantu mereka memenuhi tugas ini, menyampaikan Injil ini ke seluruh dunia. Tetapi kamu akan menerima kuasa daripada Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Judea dan di Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Yesus tidak meninggalkan tanggung jawab yang begitu besar kepada para pengikutnya.
Artinya perintah daripada pengabaran Injil ini sangat penting. Tetapi itu semua bisa dimungkinkan, bisa dikerjakan oleh karena penyertaan Tuhan, di mana Tuhan Yesus memberikan perintah itu dengan tanggung jawab yang dijanjikan kepada kita, yaitu karunia-karunia Roh Kudus yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri kita. Pokok daripada tentang karunia rohani ialah pokok pembahasan bagaimana Paulus mengajarkan pada gereja mula-mula, berkata sekarang mengenai karunia rohani, saudara-saudara, aku tidak ingin kamu bodoh. Jangan kita bodoh. 1 Korintus 12 ayat 1. Bagaimana kita memperkenalkan karunia Roh Kudus ini menyertai seluruh pelayanan kita, yang akan kita pedomani dan memberikan kita dokongan, sokongan, dorongan, membantu, bahkan mendukung kita dengan karunia-karunia daripada Roh Kudus. Bahwa karunia Roh Kudus, karunia-karunia Roh Kudus itu dikendalikan, ya, dikendalikan oleh Roh Kudus itu sendiri, menjadi sebuah karunia di dalam hidup kita yang diberikan secara cuma-cuma dari satu orang ke orang lain. Karunia rohani ini adalah sebuah kemampuan adikurati, kemampuan Tuhan yang ilahi, adikudrati, ya, yang diberikan oleh Roh Kudus kepada orang percaya untuk melayani Dia, melayani Tuhan, melayani gereja, melayani jemaat, ya, menjadi sebuah tubuh Kristus, ya, tubuh Kristus di dalam gereja. Karunia Roh Kudus dan karunia Roh Kudus ini adalah terjadi pada pertamanya yang tercurah di hari Pentakosta, ya. Kisah Para Rasul 2, bahwa ketika Roh Kudus datang sebagai jawaban janji Yesus meneguhkan semua firman Tuhan, ajaran dan misiologi daripada gereja, ya, Yesus menjawab janjinya bahwa Roh Kudus akan disuruh setelah Yesus menyelesaikan menunaikan tugas pelayanan di bumi. Maka Yesus menepati janjinya di hari Pentakosta dengan turunnya Roh Kudus, memberikan kita penghiburan, roh kebenaran, karunia itu Roh Kudus memberikan sebagai jawaban. Roh Kudus adalah memberi kemampuan memberitakan Injil, memberikan kita tanda-tanda kemampuan. Markus 16 ayat 20. Tanda-tanda menyertai semua pelayanan dan perbuatan kita. Itulah karunia Tuhan. Yaitu karunia Tuhan, bahkan talenta-talenta, ya, mengusir setan, menyembuhkan penyakit, memberikan hikmah, memberikan bimbingan, ajaran kepada pembentukan norma-norma etika kehidupan yang benar, etika aturan-aturan yang sehat di dalam kehidupan orang-orang percaya kepada Tuhan. Nah, sehingga bakat dan kemampuan, ya, talenta yang diberikan kepada kita adalah akan Tuhan latih, akan Tuhan wujudkan dalam diri kita, berkemampuan supranatural, berkemampuan adikodrati, berkemampuan karya ilahi daripada Roh Kudus di dalam diri kita yang diberikan kepada hidup kita, baik kebutuhan tertentu maupun kebutuhan umum yang dikerjakan Tuhan melalui karya-karya perbuatan daripada Roh Kudus, sehingga kita bisa, ya, menjalankan pelayanan kita melalui karunia Roh Kudus dalam kehidupan kita yang sekarang. Karunia kita akan berbeda-beda kepada setiap orang yang percaya sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Maka kita akan mampu, ya, mengartikan, mengimplementasikan panggilan Tuhan di dalam hidup jemaat atau hamba Tuhan dalam diri kita, sehingga kita dapat memastikan bahwa Tuhan memberikan karunia
kepada kita, baik karunia khusus ataupun umum, untuk kita sampaikan, kita buktikan di dalam pelayan kita, di dalam anggota-anggota jemaat atau pelayanan di dalam diri kita. Karunia ini sangat membantu setiap orang, ya, memberikan kita kekuatan di awal sebelum kita bertindak di dalam pelayanan. Ya, Tuhan akan memberikan, memperlengkapi kita dengan karunia itu, sangat membantu kita untuk kita membuktikan kita boleh berhasil dalam setiap ruang lingkup pelayanan kita, ya. Sehingga kita boleh dengan sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, dan kita boleh menjadi gambaran kerajaan Allah dalam pelayanan kita. Maka karya-karya ini seringkali dikerjakan oleh Roh Tuhan atau Roh Kudus. Karunia ini bisa dikerjakan, ada 3 roh, yaitu roh Allah, baru roh manusia, dan ada juga roh iblis. Ada 3 roh ini yang bekerja di dalam dunia ini, bisa menggagalkan, bisa menghancurkan, membinasakan semua pelajaran. Jadi ada 3 roh di dalam dunia ini, yaitu roh kudus, roh manusia, roh iblis, yang mengacaukan atau yang bisa menjalankan kehendak Tuhan. Roh iblis akan mengacaukan semua dunia ini. Nah, roh manusia tidak memiliki inspirasi masa depan, tetapi Roh Kudus akan mengimbangkan, akan memberi keseimbangan sempurna di dalam menjalankan hidup kita. Roh yang jahat, tipu muslihat, itu bisa kita sangkal, kita tolak sedapat mungkin dalam semua perjalanan kehidupan orang percaya. Nah, Tuhan Yesus guru utama dalam roh karunia roh Allah ini di dalam kita boleh mengerjakannya. Matius 11 ayat 27. Dan ia pun paling mengenal isi hati manusia, ya. Allah Bapa, sebab aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku adalah satu kesatuan, yang mengerti semua isi hati manusia dan semua kelemahan, kegagalan, kuasa iblis di dalam kehidupan kita. Dan Yesus dan kerajaannya yang akan datang terang menderang, ya, sebagai kerajaan Allah yang indah sekali di dalam Roh Kudus, yang dimana dianugerahkan Tuhan. Anugerah itu melalui anugerah Roh Kudus di dalam hidup kita. Sebabnya hal ini kita bisa melakukan itu dengan baptisan roh dan kepenuhan Roh Kudus, sehingga kita boleh dibaptis dengan Roh Kudus, memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk menyehatkan pelayanan dan menyehatkan kerohanian diri kita sendiri. Ada beberapa kriteria, patokan-patokan anugerah karunia Roh Kudus di dalam hidup kita gunakan sebagai pedoman dalam menentukan kehendak Tuhan. Roh Kudus di dalam diri kita harus memiliki patokan-patokan. Yang pertama, patokannya adalah objektif, ya. Dia objektif, ya, kita mampu, ya, menyesuaikan kehidupan kita pribadi dan pribadi hidup sebagai gereja, pribadi kerohanian kita yang dikaruniai oleh Roh Kudus, sehingga kita menjadi gereja yang hidup, ya, sebagai orang Kristen yang sejati, ya, yang sesuai dengan ajaran gereja, kehidupan gereja, kehidupan iman, pengharapan kasih dalam Kristus yang karismatik dan harus sakral. Dan kesakralan inilah, sakral artinya persekutuan Roh Allah dengan manusia itu yang sangat nyata, ya, nyata dan fakta, yaitu adalah dasar kita, yaitu karunia Allah itu adalah objektif. Yang kedua adalah patokan-patokan karunia Allah itu adalah subjektif, artinya perilaku yang aktif membuktikan karunia-karunia Tuhan itu di dalam pelayanan kita, dalam diri kita, sehingga kita
boleh mewujudkan dengan baik. Sehingga penegasan rohani mengenai karunia-karunia roh di dalam diri kita, ya perbuatan-perbuatan kita dapat bahwa karunia Roh Kudus itu dapat menyembuhkan, ya, dapat menyembuhkan rohani dan menyembuhkan fisik jasmania. Ya, itu dia. Dan karunia roh itu bisa kita dapat memberikan budaya, menciptakan budaya kasih atau budaya kebenaran di dalam dimana kita berada, di sebuah lingkungan. Nah, Roh Kudus, karunia Roh Kudus itu akan memberi zona kehidupan yang sehat. Ya, kita bisa menciptakan, dia akan menciptakan itu. Dan karunia Roh Kudus itu adalah karunia bernubuat, ya. Karunia bernubuat, ya, berperan penting dalam persekutuan doa, persekutuan pelayanan, persekutuan yang diawasi nilai-nilai daripada kekristenan kita terus menerus, ya. Jadi karunia bernubuat untuk mengawasi, untuk memberikan kita pengawasan yang sehat di dalam doa dan karakter kita. Nah, dari itu juga karunia membebaskan ikatan-ikatan dosa, karunia untuk membebaskan, melepaskan dari semua ikatan-ikatan penghambat di dalam diri kita. Yang selanjutnya adalah karunia untuk membebaskan praktek-praktek okultisme di mana kita terikat dengan Allah yang lain, yaitu perdukunan, di mana perdukunan itu akan dosa keturunan. Itu juga perbudakan okultisme, dosa pribadi. Baru okultisme, dosa tindakan kebiasaan yang salah. Nah, ketiga itu adalah disebut okultisme. Kita harus dibebaskan dari perdukunan, dibebaskan dengan ilah-ilah kebergantungan dunia, termasuk orang-orang yang menganggap hidupnya adalah kekayaan, yang menganggap hidupnya adalah pengetahuan segala-galanya bukan Tuhan. Maka itu harus dibebaskan. Pikiran dan hati yang mengikat, roh kita yang mengikat kepada sesuatu hal di dunia ini lebih daripada Tuhan, itu semua harus dibebaskan. Semua akan di cover oleh Tuhan. Dan itu juga ikatan kebiasaan, ya, kebergantungan kita, kebiasaan merokok, ya, mulut, perkataan dan segala macamnya. Nah, ini semua adalah kita harus dibebaskan oleh karunia itu. Dan itu juga karunia untuk menjadi rasul, ya. 1 Korintus 12, karunia bernubuat. Tadi sudah, ya, bernubuat, ya. Itu perbuatan karunia untuk mengajar, ya. Karunia untuk memberitakan Injil, karunia untuk melayani, karunia untuk berbagi-bagi kemurahan Tuhan, karunia memimpin, karunia mengusir setan, karunia berkata-kata hikmat, ya, profetik, ya, mengusir setan, karunia mengusir setan, ya, karunia kebijaksanaan, karunia kesembuhan, karunia berbahasa roh, karunia menafsir bahasa roh, dan begitu juga karunia menafsir macam-macam roh yang ada di dunia ini. Itu sebabnya kita boleh melakukan pelayanan Tuhan, ya, di dalam melakukan pelayanan Tuhan dalam hidup kita. Kehidupan Kristen dilukiskan dalam hubungan yang baik antara sesamanya dan orang yang percaya, dengan orang asing, dengan pemimpin, bahkan yang utama ialah hubungan dengan Tuhan. Ketaatan menunjukkan sebuah kesetiaan, ya, ketundukan sebagai kata kunci sikap kita yang patuh kepada karunia-karunia Tuhan itu adalah sebagai kunci ikatan yang kuat dengan otoritas kuasa Allah di dalam diri kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin, dan sebagai jemaat. Ya, tujuan karunia Roh Kudus itu sendiri. Sehingga karunia Roh Kudus dalam Efesus 4 ayat 12 ayat 15, kita disempurnakan dengan karunia-karunia Roh Kudus itu di dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan
untuk membangun tubuh Kristus yang menjadi manusia yang sempurna, ya, mencapai kesatuan iman, pengetahuan dan tingkat pertumbuhan di dalam Kristus yang kuat dan kokoh, sehingga Kristus itu menjadi sebuah kepala bangunan daripada gereja. Di sana akan diikat dengan sistem urat-urat menjadi karunia Tuhan, mengikat semua sendi-sendi tubuh Kristus yang akan dibangun di dalam diri kita. Maka Roh Kudus itu akan menyempurnakan, akan memberikan kita, meningkatkan ya tingkat pelayanan, membangun seperti tubuh Kristus, bahkan kesatuan iman, kebangkitan, pengembangan pengetahuan, bahkan menjadi kedewasaan rohani yang stabil, ya, yang seimbang, yang tidak gampang tertipu, yang tidak gampang disesatkan oleh pengajaran dunia. Maka sehingga karunia-karunia itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Senjata kita sebagai dalam karunia Allah yaitu bahwa sebagai senjata peperangan rohani kita untuk mengalahkan, menaklukkan setan, iblis dalam hidup kita, maka kita akan melawan dengan perlengkapan karunia-karunia Allah yang melibatkan hidup kita di dalam sifat atau karakter kerohanian yang kuat sebagai karunia pekerjaan Tuhan. Itu adalah menjadi senjata kita, dan sehingga kita, Tuhan juga akan memberikan kepada kita sebuah efek dari persekutuan kita yang kuat dengan Tuhan, yaitu berupa hadiah karunia di dalam hidup kita, hadiah karunia di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menampilkan ya karunia-karunia itu di dalam hidup kita, dalam membedakan karunia apa saja yang ada di dalam dunia ini. Dalam setiap orang janganlah salah menggunakan atau menanggapi karunia-karunia daripada Roh Kudus. Karunia Roh Kudus yang akan tujuannya adalah memperlengkapi, menguatkan, mengokohkan, menyempurnakan sendi-sendi daripada setiap pelayanan, bahkan iman kita kepada Kristus. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.